Kalau sekali gabruk keluar sih sedihnya paling seminggu ya. Cukup kayaknya seminggu nih kalau Enggak sekali. langsung berasa OKB. Iya langsung kan gitu. Iya udahlah gitu ya. Ya udahlah ya Pak. Tapi ya memang itu tantangannya adalah gimana bisa mengalokasikannya Iya. supaya kebutuhan keluarga ini bisa Biar terus bertahan terpenuhi. lama yang Iya. ditinggalkan ya. Iya benar. Oke. Wah ini bahaya nih istriku kalau denger nih aku beli tas itu darurat loh. Oh, bener juga akhirnya minta uang darurat. Buat dia itu semua darurat Mas. Selamat datang di Duit, podcast yang membahas seputar pengelolaan keuangan. Dalam setiap episode, saya akan berbincang dengan bintang tamu yang menarik dan juga para expert yang akan menjawab segala permasalahan finansial. Bersama saya Deris Kita, inilah Duit. Bala Duit, balik lagi. Kalau sudah ngomongin asuransi jiwa, pasti kita akan bahas seputar uang pertanggungan dari asuransi jiwa tersebut. Di segmen ini kita akan bahas lebih dalam dan lebih lanjut tentang uang pertanggungan dari asuransi jiwa. Termasuk rasa penasaran Bala Duit dan para netizen yang sudah masuk nih Mas Aco ke tanganku. Ada beberapa pertanyaan yang dari netizen. Mereka bertanya hal yang aku pikir hal yang awam juga, kita juga pasti harus tahu, dan aku minta Pak William untuk bantu menjawab ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama dari netizen @pirsa.pira. Boleh nggak uang pertanggungan asuransi itu dipakai buat ahli waris bayar utang? Oh. Nah, gimana tuh Pak William? Jadi ya memang tidak ada aturan, tidak ada larangan gitu kan. Tapi memang kalau menurut saya hutang itu adalah sesuatu yang perlu benar-benar kita mengerti gitu. Karena biasanya hutang itu berbagai tipe dan ada yang bunganya sedikit, ada yang bunganya besar, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Dan memang kita harus prioritaskan untuk membayar hutang yang bunganya itu besar. Karena ketika hutang itu tidak dibayar, bunganya tuh akan tumbuh terus gitu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya untuk memprioritaskan uang pertanggungan untuk membayar hutang-hutang yang mendesak, terutama hutang yang bunganya besar gitu. Iya sih, kalau dikejar-kejar utang juga nggak tenang kan? Iyalah, mendingan lunasin dulu lah hutang ya. Abis itu kan baru bisa melanjutkan hidup. Kalau misalnya ada uang pertanggungan tapi terus-terusan bayar tiap bulan utang kan habis juga. Habis juga ya sama bunganya gitu. Benar juga. Benar, berarti nggak ada aturan sih sebenarnya. Begitu udah dikasih ke ahli waris, memang kuasa ahli waris juga untuk mempergunakan uang tersebut. Sebaiknya emang nggak usah ngutang lah kalau bisa. Iya, tapi kan kadang-kadang bener nggak sih kalau misalnya kita diwarisi sesuatu sama misal orang tua nih, yang diwarisi itu bukan hanya warisannya doang, tapi utangnya juga. Iya sih. Iya kan Pak Wil? Kayak KPR misalnya Pak Wil kan, sebelum meninggal KPR, kita punya KPR nih, terus meninggal kan hitungannya utang juga tuh Mas Wil. Nah Pak William, kalau tadi ada pertanyaan tentang utang, berarti benar nggak sih Pak, ini mungkin sebuah pertanyaan yang bisa dikonfirmasi sama Pak William. Ketika misal ada hutang, supaya uang pertanggungan asuransi itu tetap utuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, si hutang ini bisa diselesaikan dengan asuransi jiwa kredit. Itu menurut Pak William gimana? Boleh dijelaskan nggak ke Bala Duit semua? Oke, jadi memang hutang itu ketika kita berhutang terutama ke lembaga instansi bank contohnya, atau kita bilang paling sering kan kredit kepemilikan rumah. Biasanya mereka ketika memberikan hutang itu sudah berikut asuransinya gitu. Mayoritas ya, memang masih ada yang enggak, tapi mayoritas sudah termasuk perlindungan asuransi. Artinya apa? Ketika nasabah yang berhutang itu meninggal, otomatis asuransinya ini membayarkan hutangnya tersebut gitu. Walaupun tidak semua jenis hutang punya asuransi tersebut, tapi memang beberapa, contohnya kredit kepemilikan rumah itu sudah ada asuransi kreditnya, gitu kira-kira deh ya. Oke. Tuh penjelasannya udah lengkap ya. Ya berarti kalau misalnya si yang punya KPR itu tiba-tiba udah nggak bisa melanjutkan, itu sudah bisa dilunasi oleh pihak banknya gitu ya Mas ya? Betul, jadi ketika beli atau ketika kita minjem ke bank, KPR-nya itu biasanya kita akan ditagih juga premi asuransi untuk mengcover hutangnya tersebut. Iya, gitu. iya.
Yang penting sebelum beli produk apapun itu, mau itu asuransi kek, mau itu rumah atau apapun itu harus teliti dulu sih di awal. Cek proteksinya Cek dulu ya. proteksinya sudah di cover apa belum nih, yang ini udah di cover apa belum, sehingga nanti ketika kita memang sudah waktunya Iya benar. pergi, kitanya tenang juga. Betul. Jadi uang pertanggungannya bisa utuh tuh. Uang Nggak pertanggungan bisa utuh. nggak perlu disisihin lagi buat bayar Ini utang anu, ini tadi. anu. Iya. Ada pertanyaan dari netizen lagi. Ini dari Dian Arifin. Dia tanya gini Pak, kalau tadi kan tentang utang. Kalau ini dia tanya bisa nggak sih sebenarnya uang pertanggungan dipakai untuk modal bisnis. Nah ini kan berarti dia bukan bayarin utang ya, tapi bikin mesin uang baru dia ibarat mau kata. Mau justru diputerin. ini langkah melanjutkan hidup ini. Nah, Dari yang ditinggalkan kan pencari nafkahnya udah nggak ada nih. Ya dia pengen jadiin yang ditinggalkan itu bisa diputar lagi untuk nah ini menghasilkan. pinter nih. Nah gimana Boleh tuh nggak Pak tuh Mas Wil? Wil? Ya, jadi gini, kembali prinsipnya kan tadi hak yang dapat Ahli uang waris. pertanggungan itu, gitu kan. Jadi memang ya tidak ada larangannya. Nah, mengenai modal bisnis ya benar, kalau memang istilahnya sudah dipikirkan bahwa memang bisnisnya ini, potensinya bagus, resikonya kecil, ya nggak ada salahnya gitu untuk dipakai sebagai modal bisnis. Cuman memang hati-hatinya adalah uang pertanggungan ini kan biasanya cukup besar amount-nya gitu, nggak sedikit. Jadi mungkin yang ditinggalkan merasa banyak gitu, jadi dia menggunakannya tidak efisien gitu, semuanya dipakai. Dia juga harus tetap mikir bahwa uang pertanggungan ini mesti cukup untuk kelanjutan hidup dari keluarga gitu. Oh, emang keluarnya langsung sekali segabruk gitu Mas Wil, atau per bulan keluar gitu pertanggungan itu? Jadi uang pertanggungan biasanya yang paling sering itu memang sekali kita sebutnya lump sum gitu. Jadi satu jumlah langsung gitu. Walaupun memang ada produk-produk asuransi tertentu yang menawarkan sum insured-nya atau uang pertanggungannya juga bertahap. Misalnya contoh, kalau meninggal, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan setahun uang 10 juta misalnya. Ada juga produk yang seperti itu. Jadi memang tergantung produknya, tapi memang paling sering di market itu adalah yang sifatnya sekali gabruk tadi itu. Segabruk. Kalau sekali gabruk keluar sih sedihnya paling seminggu ya. Cukup kayaknya seminggu nih kalau Enggak sekali. langsung berasa OKB. Iya langsung kan gitu. Iya udahlah gitu ya. Ya udahlah ya Pak. Tapi ya memang itu tantangannya adalah gimana bisa mengalokasikannya supaya kebutuhan keluarga ini bisa terus biar terpenuhi. bertahan lama yang ditinggalkannya. Iya benar-benar. Oke, gimana Mas Eco, ada gambaran apa nih tentang uang pertanggungan dan perduitan ini? Sih kan aku sebelum punya asuransi jiwa ini mikirnya tadinya ya itu tuh bisa pakai dana darurat gitu loh Mas. Jadi aku kayak nyisihin selain pengeluaran tiap bulan, aku kayak punya dana misalnya katakanlah 6 sampai 10 bulan ke depan gitu. Aku bilangnya dana darurat. Nah, kalau misalnya itu bisa cukup nggak untuk sebagai pengganti asuransi jiwa? Oke. Betul, ada yang namanya dana darurat, itu juga penting. Tapi sebenarnya berbeda. Jadi dana darurat itu tidak bisa menggantikan asuransi, atau asuransi pun tidak bisa menggantikan dana darurat. Karena dana darurat itu sifatnya kebutuhan mendesak atau kebutuhan darurat yang mungkin bukan ketika meninggal gitu. Contoh, misalnya kita harus tiba-tiba benerin rumah gitu kan, atau misalnya kita benerin mobil yang rusak gitu. Nah itu menggunakan dana darurat. Tadi benar, yang disarankan dana darurat itu adalah sekitar 6 sampai 10 atau 12 bulan dari penghasilan bulanan. Dan perlu diingat bahwa dana darurat ini harus sifatnya liquid. Karena kan darurat liquid itu artinya mudah dicairkan. Karena kan contoh aset kan macam-macam nih. Ada yang bentuknya deposito, ada yang bentuknya tabungan di bank, ada yang bentuknya emas misalnya atau perhiasan gitu kan. Nah, dana darurat ini harus sesuatu yang mudah dijadikan uang untuk membayar karena sifatnya mendesak dan cepat gitu. Nggak bisa kita ya udah butuh untuk benerin rumah tapi harus jual aset dulu 4 bulan gitu kan susah gitu. Wah ini bahaya nih, istriku kalau denger nih aku beli tas itu darurat loh. Bener juga, akhirnya minta uang darurat. Buat dia itu semua darurat Mas.
Ke salon itu darurat, Mas. Buat saya mungkin nggak darurat, tapi buat dia nyukur alis apa gitu, waxing gitu itu semua darurat, Mas. Nah, berarti kalau gitu kan otomatis harus liquid dong. Harus liquid. Nggak bisa tiba-tiba jual emas dulu. Itu kan nggak Iya. bisa lama juga. Masa mau perawatan jual emas dulu. Makanya. Oh, jadi fungsinya buat itu, Mas ya. Karena kadang-kadang ada pengeluaran yang memang di luar dari plan yang rutin gitu ya. Betul. Nah, kalau orang kantoran ini kan biasanya ketaker ya. Pemasukannya itu berapa? Iya, benar. Jadinya tuh nge-cut untuk dana darurat itu tuh biasanya lebih mudah daripada kita yang freelancer. Buat kita semua penghasilan itu darurat. Kalau bisa semuanya dimasukin dana darurat. Semua yang kita kumpulkan ini darurat. Iya. Nah, bala duit tadi kan juga udah disebutinnya sama Pak William. Kalau misalnya mau aman dan tenang untuk semasa hidup kita nih, kalau ada masalah yang tiba-tiba datang mendesak, benerin genteng kek, atau ada tiba-tiba mobil kita rusak, banjir masuk rumah. Itu kan sesuatu yang mendesak, baru pakai dana darurat. Sedangkan asuransi itu fungsi yang berbeda lagi. Gitu. Nah, ngomongin masalah uang pertanggungan yang seabruk, lu ngebayangin nggak misalnya nih Mas Aco? Iya sih. Tiba-tiba kayak dapet durian runtuh dari langit, jepret. Iya. Abis sedih tiba-tiba, aduh ini kayak mau teriak seneng gitu. Tapi kayak nggak pantas juga. Iya, gitu aduh ya. aku sedih-sedihin dulu deh. Gitu. Nah, kalau uang pertanggungan itu kan ibarat kata tadi Pak William juga bilang sempat menyampaikan bahwa ada beberapa asuransi yang memberikannya berkala, ada yang seabruk. Nah, terus kalau misal nih Pak, aku sama Mas Aco gitu, dapat uang pertanggungan. Kan banyak banget. Kalau seandainya kita beliin hal-hal yang kita mau, kayak misal mobil, aji mumpung ya, apa tanah, itu boleh nggak? Gimana tuh Mas? Oke, nah itu memang penting tuh. Jadi gimana orang tua atau yang membeli polis asuransi itu menjelaskan apa fungsi dari dia mempunyai asuransi. Ada yang namanya uang pertanggungan. Fungsinya untuk apa? Ini bukan untuk foya-foya. Ini adalah untuk melanjutkan kebutuhan berikutnya. Jadi saran saya sih, apalagi ketika misalnya let's say yang ditinggalkan ini masih muda gitu, dia masih anak-anak apalagi gitu. Nah, ketika seorang bapak gitu baru beli asuransi, saran saya coba jelaskan gitu ke anak-anaknya. Mungkin kalau anak-anaknya udah cukup dewasa bisa dijelaskan, oh fungsinya ini, ada yang namanya uang pertanggungan. Mungkin nggak sampai besarannya berapa, tapi disarankan misalnya uang pertanggungan ini bagusnya di planning ya, atau diinvestasikan juga ya, atau ditabung ke bank ya gitu. Jadi anak itu mengerti gitu, atau yang ditinggalkan akan mengerti fungsinya. Ketika dia mengerti fungsinya, dia otomatis akan mulai pilih-pilih, oh beli mobil nggak ya pakai uang ini, butuh mobil nggak ya, atau mungkin lebih baik ditabung sehingga nanti untuk biaya kuliah misalnya gitu. Iya sih, siapa sih yang nggak kaget gitu ya nerima uang yang pasti nominalnya cukup besar. Iya, apalagi tadi kan hitungannya kayak misalnya minimal untuk 4 tahun biaya hidup ke depan gitu kan. Wah itu kalau lagi kalap kan bisa beli macem-macem tuh Mas. Makanya memberi pengertian pada ahli waris sedari dini. Kayak misal mungkin aku ini kan lagi di perut nih, aku ajak ngobrol kali ya. Nah, mama habis beli asuransi jiwa. Iya. Apa nih? Tapi aku penasaran deh Mas, kalau misalnya yang beli asuransi jiwa aku nih, yang jadi tertanggungnya misalnya istri. Terus tiba-tiba katakanlah hidup berbeda nih, malah ternyata istri yang duluan meninggal. Nah itu gimana tuh Mas? Berarti uang pertanggungannya tetap akan turun buat anak saya, bisakah atau jadi angus atau gimana itu Mas? Oke, jadi ketika beli asuransi itu ada beberapa hal penting. Pertama adalah yang punya polis, atau kita sebutnya pemegang polis gitu kan. Dia adalah yang mempunyai hak atas asuransi itu. Jadi kalau dia mau perubahan, dia mau tarik asuransinya atau dia mau stop, dia yang punya hak, disebutnya pemegang polis. Ada yang lagi disebutnya tertanggung. Ini adalah orang di mana yang ketika tertanggung ini meninggal, uang pertanggungannya keluar. Nah, ada lagi pihak yang paling penting adalah beneficiary. Beneficiary adalah orang yang mendapatkan uang pertanggungan ketika
tertanggungnya meninggal gitu. Nah, dari awal itu polis itu bisa di-set. Misalnya contoh kita punya istri dan 2 orang anak. Kita bilang uang pertanggungannya 50% buat istri, 25% buat anak satu, 25% lagi buat anak yang kedua misalnya. Jadi itu bisa di-set di awal. Dan mungkin tadi di skenario tadi di mana istri sebagai tertanggung dan dia meninggal, itu bisa di-set juga beneficiary-nya apakah suaminya 100%, apakah anak 50-50 atau misalnya suami 50 anak 25-25, itu juga bisa. Dan kembali beneficiary juga bisa di-adjust gitu. Misalnya kita bilang, oh berjalannya waktu anak pertama ini udah punya income yang sangat bagus, tapi anak kedua ini masih butuh. Nah, makanya beneficiary-nya kita mau ganti ke anak kedua, itu adalah hak dari pemegang polis. Kira-kira gitu. Oh, dan itu bisa diganti di pertengahan masa premi, bisa itu Mas? Atau dari awal harus ditentukan? Harus lihat kondisi dari polis asuransinya, tapi mayoritas itu bisa diganti beneficiary. Iya kan, kalau misalnya kadang-kadang kan kita perhitungan suka berubah tuh Mas. Tiba-tiba mungkin tahun ini kita berpikirnya begini, tiba-tiba waktu berjalan, oh kayaknya harusnya begini nih. Akhirnya kita ya kalau fleksibel gitu asik sih. Iya, jadinya juga kita membayar premi ikhlas ya. Iya, dan kita nggak takut kalau misal oh ini bakal angus atau enggak, karena nggak akan angus, tapi manajemennya bisa kita update gitu ya. Oke. Betul. Ada pertanyaan juga yang pasti mewakili pertanyaan bala duit yang ada di hati. Aku bisa membaca hatimu, bala duit. Mungkin Pak William banyak bala duit di rumah yang berpikir bahwa penghasilanku sekarang aja ini tuh sudah pas-pasan. Dalam arti tidak banyak, tapi cukup. Kalau aku harus bayar asuransi jiwa juga, apakah memberatkan? Nah, caranya gimana nih Pak William? Untuk orang-orang bala duit yang mungkin masih berkarir, masih mulai membangun karirnya, merintis, tapi udah pengen punya asuransi jiwa, gimana cara mengoptimalisasikannya? Oke, jadi mungkin kita harus punya disebutnya financial planning gitu. Jadi kita harus tahu income kita berapa. Kalau untuk yang income-nya stabil kan mungkin mudah gitu. Tapi kalau yang income-nya nggak stabil mungkin bisa dikira-kira gitu. Dari setahun terakhir per bulannya sekitar berapa gitu kan. Nah itu dari sisi income. Habis itu kita juga lihat sisi pengeluaran gitu kan. Pengeluaran kita apa aja, sebulannya berapa. Nah yang paling penting juga di pengeluaran ini harus bisa dipilah-pilah nih. Mana yang pengeluaran wajib, pengeluaran yang untuk kebutuhan, atau pengeluaran yang cuman untuk keinginan gitu, atau untuk yang bersenang-senang gitu. Ya mungkin porsi secukupnya bisa gitu untuk memenuhi yang untuk bersenang-senang atau keinginan. Tapi kita harus paham banget bahwa kita harus menyisakan sebagian itu untuk either itu asuransi atau juga mungkin bahkan untuk tabungan dana darurat tadi gitu. Jadi yang terpenting itu adalah kita duduk mengerti planning kita ke depannya gitu. Kita lihat income kita lihat pengeluaran, kita lihat oh dengan menabung sebulannya 1 juta kita bisa memenuhi dana darurat dalam berapa bulan ke depan gitu. Itu sih yang bagus gitu, melakukan planning. Berarti nggak ada alasan tuh Mas ya kalau misalnya oh gaji saya cuma segini, mana bisa saya bikin asuransi jiwa. Sebetulnya sesuai kemampuan mah bisa-bisa aja Mas ya. Dan itu kan nanti daripada nggak punya sama sekali, mendingan punya tapi mungkin jumlahnya nggak terlalu besar, nggak apa-apa, yang penting ada gitu kan. Kalau gini kan dan di zaman sekarang nih kecil-kecil udah bisa nih, maksudnya uang pertanggungan atau preminya mulai dari yang sangat minim udah ada gitu. Banyak produk-produk yang mulai premi 50.000 gitu. Oh, terjangkau ya. Iya, berarti dari semudah apapun gitu ya. Nggak ada alasan, benar kata Mas Arco. Nggak ada alasan untuk kita bisa memulai proteksi, apalagi juga yang dibahas hari ini yaitu asuransi jiwa. Nah, Pak William boleh kasih kesimpulan nggak nih obrolan kita hari ini tentang asuransi jiwa ke bala duit semua, supaya bala duit makin yakin untuk punya asuransi jiwa. Silahkan Pak William. Oke, jadi yang pertama tadi kan kita bahas startnya kapan sih? Nggak ada salahnya untuk start sedini mungkin gitu kan. Jadi nggak usah nunggu, oh tunggu saya penghasilannya cukup besar ya, tunggu saya sampai punya anak ya. Jangan ditunggu-tunggu gitu, lakukan sekarang, planning sekarang gitu kan. Yang kedua,
berkonsultasilah dengan orang yang terlatih gitu. Jadi berkonsultasilah dengan agen, financial specialist tentang perencanaan keuangan tersebut. Dan zaman sekarang kan informasi tersebar luas gitu. Kita tinggal masuk ke internet, kita cari-cari info mengenai produk, mengenai perusahaan asuransi gitu. Lakukan riset gitu. Lakukan supaya kita juga ketika beli produk mengerti gitu. Kita belinya ke siapa, perusahaan asuransinya apa, tujuan produknya apa, itu penting sebelum kita membeli produk. Tapi yang paling penting adalah kita mengerti tujuannya apa, tujuan kita membeli itu apa, sehingga kita bisa ngepasin gitu. Jadi kita nggak beli sembarangan gitu. Itu sih kira-kira, tapi obrolannya seru nih. Oke, makasih banyak Pak William waktunya. Terima kasih, semoga kita bisa ketemu di episode berikutnya dan Bala Duit juga makin punya sudut pandang insight yang makin luas lagi tentang asuransi jiwa. Thank you Pak. Dari Mas Aco sendiri, kira-kira nih 1 jam kurang lebih lah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang didapat, apa insight yang didapat tentang asuransi jiwa ini? Tiba-tiba merasa menyesal karena dulu waktu pacaran harusnya uang pacarannya bisa disisihkan betul setuju untuk asuransi jiwa, karena tadi katanya kan kalau sejak dini malah semakin murah. Betul. Mungkin sekarang kalau gue bikin udah lebih mahal kali karena udah punya anak, harusnya waktu itu gitu. Tapi ya sudah, daripada tidak ada sama sekali, kayaknya emang harus bikin. Iya sih, kurang bener. 1 lagi berarti asuransi kesehatan udah, tinggal jiwa berarti. Oke. Mas Aco, thank you udah ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Terima kasih udah chit-chat dan ngebahas hal yang super seru. Thank you banget. Dan Bala Duit seru kan ngebahas tentang asuransi jiwa. Makanya kayak tadi sudah disampaikan Mas Aco dan juga Pak William bahwa kita jangan tunda, selagi bisa, jangan banyak alasan. Kita tuh bisa kok menyisihkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, buat Bala Duit semua yang pengen dibahas topik-topik seputar literasi keuangan bisa di Duit tentunya. Kamu bisa send request kamu ke Twitter ataupun ke Instagram kita di @duit_metro_tv. Dan kalau kamu punya requestan lain seputar bintang tamu misal, apakah mau Mas Aco terus? Itu bagus. Nah, ini uangnya bisa buat premi asuransi jiwa. Jadi buat Bala Duit semua, jangan lupa saksikan Duit, dan yang paling penting jaga kesehatan dengan proteksi asuransi kesehatan. Sampai jumpa di Duit. Dipersembahkan oleh